Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang berbahagia pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023. Kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama firman Tuhan di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak Ibu yang terkasih, saya terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-12 dan 13. Begini bunyinya. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul belas kasih atas orang berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Hanya saja yang menjadi permasalahannya banyak orang itu tidak menyadarinya. Dosa hanya dianggap tentang perbuatan baik dan perbuatan yang jahat. Bukan hanya tidak menyadari, beberapa orang menyadari dosa dengan rasa cinta yang mendalam oleh dosa. Mereka mengikat dirinya pada hawa nafsu daging mereka. Ini adalah fakta di mana kita saat ini berada. Demikian pula dengan keselamatan Bapak Ibu. Tidak sedikit orang menolak untuk datang kepada Tuhan Yesus karena menganggap bahwa dirinya itu sudah cukup baik, tak ada kekurangan, atau melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Golongan yang menganggap dirinya seperti ini seperti orang-orang Farisi Bapak Ibu, yang beranggapan bahwa orang berdosa itu tak mungkin akan menjadi baik dan bertobat. Ketika melihat Yesus makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, orang Farisi menunjukkan ketidaksenangannya dengan berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-11. Ayat yang sebelumnya Bapak Ibu. Jika ada orang baik, maka Anda bukan orang berdosa. Jika Anda hafal ayat Alkitab, maka Anda orang suci. Jika Anda sebagai pengerja-pengerja gereja, Anda orang-orang yang baik. Seringkali kita sebagai orang Kristen terkecoh dengan semua jenis penampilan luar seseorang. Dosa adalah natur. Jadi ketika kita orang yang baik dan paling baik, merasa dirinya orang baik dan paling baik, kita tidak lebih daripada orang yang layak dibinasakan. Begitu juga dengan saya Bapak Ibu. Penyembahan yang kita lakukan saat kita beribadah hanya sebatas masuk gereja, bernyanyi dan berkata haleluya, puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, maka itu dikatakan penyembahan yang luar biasa. Hal ini memilukan Bapak Ibu. Hal ini sangat-sangat menyedihkan, karena penyembahan yang sejati itu ketika hatimu penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang berdosa. Kita semua tidak luput dari dosa dan kesalahan Bapak Ibu. Baik apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita tidak luput. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Kita tidak merasakan hal itu. Kita mungkin menyakiti banyak orang yang terlontar dari mulut kita. Kita tidak merasakan itu Bapak Ibu. Orang lawan kita bicara itu yang merasakan. Tapi jika kita tidak ditegur oleh satu sama orang lain Bapak Ibu tentang kesalahan kita, kita tidak menyadarinya sampai kapanpun.
Tetapi jika kita menganggap kita itu sahabat, kita itu saudara, kita itu teman, jika menjumpai teman kita atau sahabat kita bersalah, lakukan yang terbaik. Kita tegur dengan baik, kita tegur dengan bijaksana. Kita ingatkan di mana letak kesalahannya. Bukan terus dicuekin. Bukan terus dibicarakan ke sana ke sini. Kita mengabari bahwa diri kita itu mengerti firman Tuhan, tapi kita belum melakukannya. Seperti orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Adalah mudah bagi kita untuk melihat kelemahan, kekurangan, dan juga kesalahan, dosa yang diperbuat oleh orang lain, daripada kita melihat kesalahan kita sendiri, dosa yang kita lakukan sendiri. Ada peribahasa yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Bapak Ibu yang terkasih, kita dengan gampangnya melontarkan kritikan atau menghakimi orang-orang lain dan menganggap diri kita ini lebih benar dari mereka. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kita bisa lihat nanti di dalam Lukas pasal 6 ayat 37 dan 41. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, Bapak Ibu, melainkan orang berdosa. Inilah realita kekristenan di sekitar kita. Kita tidak akan tajam dan tidak akan mengerti dan kritis jika kita dapat mempelajari pembelajaran Alkitab, tidak menemukan kedalaman kebenaran Injil. Karena kita terlalu malas, Bapak Ibu. Terlalu suka diperbudak oleh berbagai keinginan kita yang berpusat pada hati dan pikiran kita. Kedengkian, kebencian, kemarahan, keegoisan, kekecewaan, kecemburuan. Itu dosa-dosa yang merenggut jiwa kita, yang ada dalam hati kita. Sangat sulit, Bapak Ibu. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita dapat memutuskan semuanya itu dalam kehidupan kita. Kita hanya memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang Yesus jika kita tidak secara serius mempelajari siapakah Yesus. Tidak mengenal Yesus seperti sahabat mengenal sahabat yang ia cintai. Seperti seorang istri yang mengenal suaminya yang sangat ia hormati dan dicintai. Jika kita tidak memiliki relasi yang mendalam yang menjadikan kita hanya tunduk pada firman Kristus, maka kekristenan kita selama bertahun-tahun sangatlah sia-sia. Sungguh menyedihkan ya Bapak Ibu ya, dan menakutkan jika seandainya kita sudah terlahir menjadi orang Kristen, tetapi kita tertinggal jauh dan Tuhan tidak mengenal kita. Itu yang menakutkan pada diri saya. Untuk belajar seperti Yesus sangatlah sulit. Masih ada ganjalan-ganjalan dalam hati, kesirikan, iri dengki, kecemburuan, kebencian mungkin. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Tapi kita belajar, kita tetap terus belajar tentang hal ini. Kita minta hikmat kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini marilah kita belajar bersama-sama. Salah satu sifat Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita, Yesus pribadi yang kedua itu, mau menjadi manusia untuk menyatakan belas kasihannya
Allah kepada manusia yang berdosa, kepada kita semuanya tidak terkecuali, untuk menjadikan orang berdosa seperti kita, seseorang yang kembali kepada Allah untuk menyembah Dia melalui kehidupan kita yang berbelas kasih kepada sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, dosa itu adalah kematian kekal. Jika kita tidak mengerti betapa dalamnya dan kekalnya dosa-dosa kita, sama seperti memungut cukai Bapak Ibu, sama seperti orang-orang Farisi yang tidak memiliki belas kasihan, sama seperti murid Tuhan Yesus yang hanya diam saja karena tidak mengerti masalah agama, tidak mengerti tentang pengajaran Tuhan Yesus, maka akan begitu sulit kita dapat paham kedalaman dari Injil kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk mencari orang-orang berdosa, dan bukan mencari orang-orang yang mengaku dirinya itu sudah benar. Orang-orang yang merasa dirinya itu benar sangatlah sulit untuk bertobat. Sangatlah sulit untuk menyadari dirinya memiliki kesalahan juga. Bukankah masih ada anak-anak Tuhan dan bahkan para pelayan Tuhan yang merasa dirinya lebih baik dan lebih benar dari orang lain, sehingga dalam hidupnya selalu mencela dan menghakimi orang lain tanpa kita sadari kita masih bersahabat dengan dosa. Kita belajar Bapak Ibu, kita minta hikmat kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Percuma kita secara rutin ibadah, mengikuti gemar, mengikuti gedor, mesbah keluarga, tapi dalam hati kita masih bersemayam itu dosa. Tidak bisa kita hilangkan. Kita tetap terus belajar Bapak Ibu, belajar dan belajar. Jangan sampai kita itu dipecah belakan oleh dosa. Kita tetap bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang harus kita ingat, janganlah sekalipun menghakimi orang lain, apalagi merasa diri kita itu benar. Sebaliknya kita harus mengakui apa yang kita perbuat, baik itu kita sengaja maupun tidak. Kita dapat menegur atau mengingatkan secara halus kepada orang yang kita anggap sebagai sahabat atau saudara. Kalau kita diam saja, kita tidak tahu kesalahan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus dapat merangkul orang lain yang belum diselamatkan dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini, tetapi kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semuanya. Kita aminkan dengan berdoa. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini, di dalam kami memasuki hari baru dalam minggu ini Tuhan, di hari Kamis tanggal 10 Agustus ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan kami, dosa kami Tuhan. Apa yang telah kami perbuat, baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, yang menyakiti hati orang lain, hati sesama kami, sahabat kami, saudara kami, keluarga kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, jika kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan akan menghapus segala dosa-dosa kami. Tuhan akan melupakan kesalahan-kesalahan kami yang lalu dan memberikan kehidupan baru yang sudah dibenarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan,
selama kami menjalani kegiatan kami pada hari ini dari pagi hingga sampai malam hari nanti Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemudahan, Tuhan akan memberikan berkat bagi kami semuanya. Berkatilah orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami jumpai. Berkati keluarga kami, berkati sidang jemaat GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Apapun pergumulan, permasalahan setiap jemaat-jemaat Tuhan, Kau yang tahu Tuhan. Kau angkat segala kesusahan, Kau angkat segala penyakit Tuhan, Kau hiburkan yang susah. Terima kasih Tuhan, kami percayakan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat pagi, tetap bergemar, Tuhan Yesus memberkati.